Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah, namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat menghimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini. Kalau sampai ada yang memaksakan diri juga untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya. Ketika organisasi-organisasi keagamaan, khususnya di kalangan kaum muslimin, diminta fatwanya untuk mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan. Saudara, imbauan pemerintah untuk warga agar tidak mudik lebaran dikritik karena pemerintah diminta tidak hanya sekedar mengimbau, tapi membuat aturan yang tegas melarang mudik di tengah pandemi corona. Dan jika masyarakat tetap mudik, tidak hanya memperluas risiko penularan COVID-19 atau corona, tapi juga memberikan dampak secara ekonomi dan juga sosial. Namun bagi warga yang memilih tidak mudik, apakah ada insentif dari pemerintah? Inilah pembahasan kita dalam Dua Arah malam hari ini. Dilema Mudik Lebaran bersama saya, Cindy Sestiarani. Kasus positif corona terus bertambah signifikan. Per hari ini jumlah pasien positif corona di Indonesia menembus angka 2.492. Sebanyak 209 orang meninggal dunia, sedangkan 192 pasien dinyatakan sembuh. Di tengah situasi penyebaran virus corona yang meluas, pemerintah justru mengambil kebijakan tak melarang mudik lebaran. Padahal sebelumnya, pemerintah sudah menganjurkan masyarakat untuk tidak mudik agar memutus mata rantai penyebaran corona di daerah. Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah, namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat menghimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini. Nah, pemerintah dan seluruh aparatnya akan lakukan langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum pada mudik tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, khususnya terkait dengan jaga jarak atau dikenal physical distancing itu. Kalau sampai ada yang memaksakan diri juga untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya. Keputusan ini tentu harus diadaptasi pemerintah daerah dengan menyiapkan berbagai strategi mencegah penyebaran virus yang akan dibawa pemudik ke kampung halamannya. Dianjurkan tetap tidak mudik, ya. Sehingga yang tidak mudik sudah dihitung di Jakarta ada 3 juta sekian yang sekarang pemerintah DKI sedang menyiapkan itu bersama Kemensos untuk didata semuanya dan pemerintah sudah menganggarkan untuk itu. Jadi buat kawan-kawan kami minta, saudara-saudara kami minta untuk tetap tidak mudik, ya, sehingga jenengan insya Allah akan dijamin nanti di sana. Jika berkaca pada tahun 2019 saja, ada 19,5 juta pemudik yang kembali ke kampung halaman mereka. Ini akan jadi masalah baru bagi daerah jika penduduk dari lokasi epicentrum corona menyebar ke sejumlah titik. Jika melarang mudik dianggap tidak efektif, apakah pemerintah punya strategi lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona?
Dan kami membahasnya bersama 4 narasumber yang telah hadir di 2 arah tapi dalam kondisi yang berbeda. Ada 2 narasumber yang hadir di studio. Yang pertama adalah Pak Fajrul Rahman, juru bicara Presiden. Selamat malam, Pak Fajrul, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Mbak Devi Rahmawati, sosiolog dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, terima kasih sudah hadir. Bergabung juga melalui sambungan Skype ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo telah bergabung bersama kita. Dan juga Mas Bima Yudhistira, ekonom dari Indef. Selamat malam Pak Ganjar, selamat malam Mas Bima. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama 2 arah. Ya, selamat malam. Saya akan langsung ke Pak Ganjar untuk ingin tahu apa perkembangan terkini dari Jawa Tengah terkait dengan jumlah pemudik sampai sejauh ini. Pak Ganjar, sudah ada berapa orang yang terpantau oleh Pemprov Jawa Tengah jumlah pemudiknya? Kalau jumlah pemudiknya kemarin kita hitung sudah 300.000 lebih. Dan ini memang mereka cukup bertahap datangnya. Ya. Lalu kita mesti menyiapkan di setiap titik-titik terminal kedatangan. Sampai kemarin saya cek masuk ke desa-desa, agar desa-desa menyiapkan tempat isolasi. Maupun beberapa yang sudah mudik, kemarin ada TKI dari Malaysia itu, mereka mengisolasi diri. Kira-kira gambarannya seperti itu. Pengawasan ketika mereka datang ke Jawa Tengah sampai ke desa kan seperti apa Pak Ganjar? Bagaimana? Pengawasannya ketika mereka tiba, baik di terminal, di bandara, atau melalui moda transportasi yang lain hingga mereka tiba ke desa mereka, akan diawasi seperti apa oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Iya, teman-teman Bupati Wali Kota mereka melakukan pengecekan ya, satu persatu ketika turun dari terminal dengan thermal gun, mereka ditembak kepalanya begitu. Terus kemudian mereka dikasih briefing bagaimana cara mengisolasi diri. Terus kemudian mereka juga dikontrol oleh bidan desa, terus kemudian oleh dokter puskesmas, oleh RT, RW, dan Kades yang termasuk kemarin saya sampaikan di IG saya yang terjadi di Desa Pacet di Kabupaten Batang ya. Menurut saya bagus sekali caranya meskipun harus dibantu nanti dengan protokol-protokol kesehatan agar semua memenuhi standar lah, setidaknya standar minimum. Saya juga tapi mengikuti. Sudah bagus. Ya, saya juga mengikuti Instagram Pak Ganjar ketika melakukan touring ke kampung-kampung, mengecek bagaimana di sana protokol kesehatan berlangsung. Ini ada berapa kampung yang dicek oleh Pak Ganjar? Apakah ini juga diterapkan secara menyeluruh di Jawa Tengah? Iya, menyeluruhnya belum karena ini kami komunikasi dengan Pak Doni dan Pak Doni punya ide yang menurut saya sama, inline dengan kita. Maka beberapa desa kemarin 1 hari sebelumnya saya cek. Waktu itu saya sekalian sepedaan di Kabupaten Semarang 2 titik, ternyata mereka juga sedang menyiapkan. Terus kemarin di Kendal kita melihat ada 1 titik, terus kemudian ada di Kabupaten Batang itu ada 2 titik yang sempat saya lihat langsung. Namun demikian, desa-desa sekarang saya perintahkan untuk membuat semuanya. Ada yang sanggup, ada yang belum sanggup, tapi progresnya terus maju. Dan sekarang mereka kita minta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kita untuk kita dorong untuk mereka melaporkan sekarang ada berapa kabupaten yang menyampaikan itu, terus kemudian ada berapa desanya yang sudah memiliki itu dan kita minta report ke dinas kita. Pak Ganjar, ini diapresiasi ketika Bapak kemarin ke Desa Pacet di mana kepala desanya secara proaktif membuat rumah isolasi, warga yang merantau pulang ke Desa Pacet juga mau untuk diisolasi, tapi pertanyaannya ketika nanti mudik lebaran, jumlah ini akan berkali-kali lipat orang yang mudik ke desa-desa di Jawa Tengah. Kemudian juga pasti ada orang yang menolak, kita sudah tahu di Solo bahkan ada yang menolak untuk diisolasi. Antisipasinya akan seperti apa untuk menghadapi mudik lebaran ini Pak Ganjar? Ya kan tidak mudik. Kita kan sudah bicara tidak mudik, jangan mudik begitu ya. Bahwa kemudian ada yang penting sekali dia harus mudik dan kesadarannya itu memang terbelah karena dilema itu, makanya kita harus mengantisipasi. Kan ketentuannya memang tidak dilarang. Maka kami sudah harus menyiapkan senario B, plan B-nya. Karena kita nggak bisa ketat di zona merah, maka plan B-nya harus kita terima. Ya saya kan nggak bisa nolak. Apakah mereka mau kita hukum? Di penjara kan nggak mungkin, dibalikin nggak mungkin. Hitung-hitungan waktu kita rapat dengan Presiden, dengan Menko, kan mereka dihitung.
Mungkin dia tidak ber-KTP, contoh yang dari DKI atau Jabodetabek lah. Yang tidak ber-KTP sana, tapi hari ini dia ada di sana, dalam kondisi darurat ini dihitung saja. Terus nanti kita kasih insentif. Insentifnya apa? Mbak, kebutuhan mereka makan. Karena mereka kehilangan pekerjaan, mesti kontrak rumah, dan seterusnya. Ya itu aja dijamin. Kalau nggak salah, Menteri Sosial dengan Gubernur DKI sudah menghitung ini kok. Oke. Tadi menggarisbawahi apa yang dinyatakan oleh Pak Ganjar, memang tidak ada larangan, dihimbau tidak mudik, tapi sebenarnya ini yang dipertanyakan ketegasannya, Pak Fajrul. Ketegasan bahwa ini pemerintah sebenarnya boleh atau tidak sih? Sebenarnya kan kebijakan pemerintah sudah sangat tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah menghimbau untuk tidak mudik. Nah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebenarnya. Kalau kita tarik ke atas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lalu kemudian Presiden mengambil yang namanya keputusan Presiden, yaitu tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Di dalam kedaruratan kesehatan masyarakat itu ada beberapa pilihan. Ada 3, karantina rumah sakit, karantina wilayah. Prinsip dari karantina itu adalah pelarangan. Pelarangan pergerakan orang dan barang. Ada satu lagi yaitu pembatasan sosial berskala besar. Itu cukup, tidak perlu ada sanksi? Prinsip di dalam Undang-Undang Kedaruratan ada sanksinya, pidana 1 tahun dan kemudian ada denda 100 juta. Nah saya teruskan lagi, setelah itu lalu kemudian muncul yang namanya keputusan Menteri Kesehatan, ditandatangani tanggal 3 April kemarin, lalu muncul peraturan Menteri Kesehatan yang kemudian di mana setiap provinsi atau kabupaten kota yang ingin melakukan PSBB harus melalui Menteri Kesehatan. Alhamdulillah kan malam ini menurut Pak Sekjen dari Sekjen Kemenkes Oscar Primadi bahwa persetujuan tentang PSBB untuk DKI Jakarta sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani untuk Jakarta. Jadi artinya memang tidak ada larangan karena pemerintah itu kan harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau melarang berarti bukan prinsip PSBB, itu prinsip karantina. PSBB dari Jakarta sudah ditangani. Bagaimana dengan Jawa Tengah? Nanti kita tanyakan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga pengamat sosial dan dari ekonom Indef untuk tahu apa sebenarnya ketika dilema mudik lebaran ini diaplikasikan. Kami akan kembali selepas jeda.